Saya nggak pegang. Itu rekam mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fattahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa sallim jam'iyatana wa jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan pada Bapak dan hadirin yang malam ini memilih hadir di Masjid Al-Kautsar. Semoga Allah memasukkan Bapak dan hadirin ke dalam surganya. Hari ini kita belajar tasawuf sampai halaman berapa? 82 ya. Baik. Ya. Silakan dibaca dulu deh. Terus wa'alam anna dzikra ruknun tariqi wa miftahu al-tahqiqi wasilahul muridina wa wilayati kama qala ba'dul arifin wa qad qala Allah ta'ala fadhkuruni azkurkum wa qala ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarni fi ma la dzakartuhu fi ma la khairin minhu. ya. Bapak dan hadirin sekalian, malam ini kita akan mempelajari satu bagian dari ilmu tasawuf tentang pentingnya zikir. Zikir itu dalam bahasa kita arti mengingat Allah, God memorizing, jadi mengingat Allah. Apa pentingnya mengingat Allah? Apa faedahnya mengingat Allah dalam pencapaian kita menuju Allah? Gitu, ya. Kita lihat sekarang, faslun ini suatu fasal. Wayambaghi dan seyogianya ayyakuna wirdun, adanya wirid. Wirid itu zikir yang disenantiasakan.
Misalnya, Bapak habis sholat baca tasbih 33, ada nggak? Tahmid 33, takbir 33, tahlil 1 kali. Kalau itu dibiasakan, habis sholat membaca itu yang wirid namanya. Mesti ada orang yang menuju Allah. Kita kan hidup ini kayak orang sedang jalan menuju Allah nih. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama nyampe gitu. Nah kalau kita memang sedang menuju Allah, memang tujuan kita mau ketemu Allah, itu ya kita mesti punya satu habit, punya kebiasaan yang melekat. Nah salah satu kebiasaan yang melekat orang yang menuju Allah itu zikir. Min zikrillahi ta'ala, dari zikir kepada Allah ta'ala. Tahudduhu, yang engkau membatasinya, biwaktin, dengan waktu. Jadi ada zikir yang terkait dengan waktu gitu. Misalnya habis sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Itu zikir karena terkait waktu. Antah surahu, katanya, bahwa engkau membatasi wirid itu dengan bilangan, biadadin, dengan bilangan. Jadi misalnya 33 jadi 100 dengan 1 itu dengan waktu dan bilangan. Fala ba'sa bisubhah, maka tidak apa-apa, boleh katanya, dengan menggunakan tasbih. Tasbih itu mana tuh, kalau nggak salah masih ada nih. Nah gini ya. Nah, boleh pakai ini, boleh gitu ya. Misalnya sekarang udah model lebih modern lagi, ada yang digital ya, ada tasbih digital. Lidoptil adat, untuk memastikan bilangannya gitu. Kalau misalnya jumlahnya banyak, ribuan, kan kalau pakai tangan susah juga dong ya, bisa lupa, bisa nggak cukup gitu. Misalnya ribuan gitu. Tangan kanan atau tangan kiri, padahal Nabi nggak pernah zikir pakai tangan kiri. Jadi kalau baca tasbih, Nabi tangan kanan aja. Nih sini, tuh gini gitu. Terus gini, terus sini lagi. Jadi nggak sini. Ada orang tangan kanan kiri kaki lagi. Enggak. Cuman kanan aja gitu. Nah, pakai ini namanya nurus sobah. Kalau pakai ini tujuannya untuk mendukung jumlah yang banyak. Kalau jumlahnya banyak pakai ini, kalau enggak ya pakai ini cukup gitu. Gitu katanya. Jadi ada zikir yang terkait dengan waktu, ada zikir yang terkait dengan jumlah. Gitu, ya. Jadi kalau kita sederhanakan, ya, mesti ada habit yang melekat. Gitu, ya. Ini manusia nih, yang kitanya sedang menuju Allah. Kita sedang berjalan menuju Allah. Dalam bahasa tasawuf salikin. Jalannya suluk namanya. Itu tahu ya? Jalan menuju Allah namanya suluk. Untuk menuju Allah, ini Allah sini, ada Allah sini. Ada jalan yang ditempuh nih. Jalan yang ditempuh menuju Allah disebut suluk. Suluk gitu. Suluk. Nah, dalam berjalan menuju Allah ini gitu, kita mesti punya kebiasaan yang melekat. Kebiasaan melekat namanya zikir. Mesti zikir. Zikir itu bahasa Arab, bahasa kita ini ingat Allah. Jadi ada habit, kebiasaan di mana kita ingat Allah. Nah, ini mesti ada zikirnya. Zikir itu ada 2 macam. Ada zikir yang terkait dengan waktu. Lihat Rasulullah. Ada zikir yang terkait dengan bilangan, dengan jumlah. Nah gitu. Ini orang yang menuju ke sana gitu. Yang terkait dengan waktu misalnya habis sholat, ya, antara 2 azan gitu.
Habis adzan, qobliyah, nunggu qomat itu ada zikirnya. Nah ini mengikuti Rasulullah nih. Gitu. Ini juga ikut Rasulullah. Tapi ada yang jumlah bilangannya tidak ditentukan secara eksplisit. Terserah kamu katanya. Jumlahnya terserah kamu, makin banyak makin besar faedahnya. Nah, gitu. Nanti kita terus itu. Jadi ada yang terkait waktu atau terkait dengan bilangan. Ini kalau dalam bahasa yang lebih ini zikir formal. Gitu, ini formal. Ini yang informal. Nah, gitu. Baik yang formal maupun informal, dua-duanya mesti dijalanin. Yang ini mendukung ini. Gitu. Karena kalau informal aja nggak cukup. Kayak orang minum obat gitu, atau vitamin, dia nggak cukup dengan minum vitamin aja kalau nggak didukung minum obat tanpa dukung vitamin. Ini cuma sehari 3 kali misalnya gitu. Mesti ada vitamin yang mendukung itu. Gitu. Nah ini memperkuat ini. Nah ini dua-duanya mesti jalan. Terus sebelum kita lanjut, para ahli filsafat itu kemudian mencari tahu, kenapa kok kita disuruh zikir, urusan apa zikir gitu. Kenapa orang disuruh zikir? Zikir itu bahasa kita ingat Allah. Ternyata orang yang zikir itu akan menumbuhkan kesadaran. Conscience namanya. Punya conscience. Orang yang suka ingat Allah disadar nih. Orang yang hidup dalam kesadaran itu lebih bermanfaat ketimbang hidup dalam keadaan tidak sadar gitu. Jadi zikir itu menyadarkan orang. Menyadarkan apa akan jadi pertanyaannya. Kalau orang berzikir dia akan punya 3 kesadaran. Yang pertama, sadar adanya Allah. Kita hidup ini bukan hidup di alam yang kosong, bukan hidup di ruang hampa. Ada yang punya, ada yang kuasa nih. Ada penguasanya Allah. Ada yang berkuasa, ada yang berkehendak. Yang berkehendak itu Allah. Jadi kita nggak boleh semau gue itu ngikutin aturan dia dong. Penguasa alam semesta ini itu Allah. Jadi kalau zikir memunculkan kesadaran adanya Allah. Yang kedua, zikir itu akan menumbuhkan kesadaran terhadap dirinya, diri sendiri, pribadinya. Ya, orang yang zikir itu sadar siapa dirinya, tahu diri kalau bahasa kampung. Saya ini manusia itu lemah. Saya sedang berhadapan dengan Allah yang maha besar, maha kuasa, gitu. Kalau gitu saya nggak boleh semua gue. Gitu. Nah, tapi zikir punya efek yang ketiga, sadar akan lingkungan di mana dia tinggal. Orang yang suka zikir tahu diri dia, bagaimana menyikapi orang lain, bagaimana merespon orang lain, bagaimana hidup di tengah masyarakat yang plural gini. Kita mesti bawa diri di mana nih? Gitu. Nah, jadi zikir tuh punya jangkauan yang luar biasa. Bukan cuma ini, tapi siapa dirinya, siapa di mana dia tinggal. Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau zikir dengan waktu, zikir dengan bilangan itu efektif, dia akan jadi gini dia. Tahu diri. Tahu menempatkan diri hidup ini. Di mana dia hidup, bagaimana mesti hidup itu. Jadi gitu ya. Nah, sekarang kita coba perdalam. Wa'lam, dan ketahuilah katanya, anna zikra, bahwasanya zikir itu ruknut tariq, adalah rukun tariqah. Mesti ingat tariqah ya, tarekat kalau bahasa kampung. Jadi zikir ini, berzikir ini rukunnya tarekat. Jadi kalau orang belajar tarekat ya mesti harus zikir dong. Apa itu tarekat? Kan gitu.
Tarekat itu di jalan. Yang sebagai ilustrasi lah, ilustrasi mengingatkan lagi Bapak. Islam itu bisa dilihat dari dua cara melihat, dua perspektif. Kok tiba-tiba muncul tarekat kan gitu kan? Islam itu bisa dilihat dari dua cara melihat, dari dua perspektif. Perspektif pertama, perspektif yang bersifat lahiriah, melihat Islam dari tampilan lahiriah. Namanya melihat Islam secara eksoterik. Ekso itu luar. Kayak Masjid Al-Kautsar, ini bisa dilihat dari luar, bisa lihat dari dalam. Bapak kalau lihat dari luar, oh begini tampilannya. Tapi begitu Bapak lihat masuk ke dalam, oh tampilannya ternyata lebih luas dibandingkan yang kita lihat. Begitu. Islam juga gitu. Bisa dilihat dari bagian luarnya, eksoterik, bisa dilihat dari bagian dalamnya, batiniah kalau bahasa agamanya. Kalau bahasa filsafatnya secara esoterik. Nah, kalau melihat Islam dari perspektif eksoterik, isinya 3 dia. Gitu. Akidah, syariah, akhlak. Bisa tangkap? Tapi kalau melihat Islam dari bagian dalam, ini bagian luar, penampang dalam yang ternyata isinya 4 dia. Lebih luas dalamnya, lebih lega gitu loh, dibandingkan sekedar 3 bagian. Ada syariah, ada tariqah, ada hakikat, ada ma'rifat. Gitu. Jadi bedanya ini sama ini di mana? Ada tarekatnya nih. Kalau syariah itu jalan besar menuju Allah, gitu ya. Kalau orang Jerman Straße, jalan besar menuju Allah. Tapi di samping ada jalan yang besar, ada jalan yang kecil, gang. Gang itu bahasa Jerman. Jadi kalau kita jalan dari Jerman ke Perancis, naik tol, itu lewat jalan tol, ada Ausgang, jalan keluar. Nah, tarekat itu jalan, tapi jalan kecil-kecil. Jalan yang lebih kecil-kecil dari yang gede ini. Tarekat banyak. Ada Naqsyabandiyah, ada Maulawiyah, ada Sanusiyah, ada Tijaniyah, ada Qadiriyah. Ya kan suka ada tuh Syekh Abdul Qadir Jailani, ada nggak gitu? Itu karena tarekatnya tarekat Qadiriyah. Gitu. Ya banyak. Ada Maulawiyah, banyak sekali tarekat itu. Nah, kalau ini kita keluarin. Orang yang menjalani tarekat, dia mau menuju ke sini secara spesifik. Nah, orang yang menjalani tarekat mesti punya kebiasaan zikir. Gitu. Gak bisa belajar tarekat atau mengamalkan tarekat gak ada zikirnya, nggak mungkin. Gak ada zikirnya. Nah, zikirnya beda-beda. Ya? Sehari semalam 11.000. Nah, apalagi ntar Bapak ketemu ada dosis-dosisnya. Dosis-dosisnya. Misalnya untuk kelas pemula, itu awal pemula, orang-orang pemula, ya zikirnya misalnya nih baca istighfar 100 kali, karena ada hadisnya. Baca kalimat tauhid 100 kali, la ilaha illallah. Baca selawat 100 kali. Itu untuk kelas pemula, orang-orang baru belajar, baru mulai. Nanti meningkat lagi, gitu. Tergantung. Kalau ini sudah, gitu. Nanti lah lebih besar lagi dosisnya. Lah yang ngasih dosis itu mestinya yang menguasai tarekat, pemimpin tarekatnya, mursyid namanya. Sesuai dengan kemampuan
Ya nanti kalau ini ibarat dokter, ini orang sakitnya begini, obatnya ini dulu deh. Kalau ini misalnya ada perkembangan, ditambah. Terus gitu. Makin banyak makin tinggi dia. Nah yang ngasih dosis itu mursyidnya. Jadi nggak bisa belajar tarekat pakai cara sendiri. Minum obat pakai menurut saya ini sekali minum 5 gitu. Biar tidak baik nih. Nggak bisa malah keler. Ada tuh. Jadi gimana? Akibatnya gimana gitu? Orang belajar tasawuf bengong aja, jalannya miring, ngomong sendiri. Terus orang bilang jangan belajar tasawuf nanti ngomong sendiri. Salah metodenya. Tasawufnya benar, ilmunya benar karena ada disiplinnya itu. Ada guru besarnya, ada kitabnya. Tapi cara mengamalkannya, menghayatinya itu tidak mengikuti metode. Akibatnya begitu. Senyum sendiri. Sudah tahu ya? Kalau peta atau mapping tarekat di Indonesia itu gimana petanya? Banyak Pak. Tarekat di Indonesia umumnya tarekat yang luas, gitu ya. Luas, tidak separatis. Kalau di Libya, di Tunisia, dia bisa menjadi tarekat yang tarekat itu menjadi sumber gerakan-gerakan kemerdekaan. Kalau di Indonesia enggak. Ya zikir, tirakatan, pernah dengar enggak? Ada kan? Oh dia lagi ngejalanin tirakat tuh, kata. Tuh tirakat tuh asalnya tarekat. Nah di Indonesia umumnya Naqsyabandi, Tijaniyah, Qadiriyah, yang paling umum Qadiriyah, Abdul Qadir Jailani. Karena tergantung dulu waktu masuknya ke Indonesia, penyebarnya itu ngajarkan tarekatnya ke tarekat Qadiriyah. Kalau di Turki misalnya Maulawiyah, Jalaluddin Rumi gitu. Yang zikirnya muter dia. Pernah lihat kan? Muter gitu dia. Menurut dia dengan berputar begitu, dia sampai pada makrifat pada Allah. Dan gak jatuh. Kalau kita kan muter gitu pusing. Dia bisa muter gitu sambil berdiri dia. Gitu, nggak jatuh karena ada metodenya gitu. Berapa kali muternya terus gitu. Makin banyak putarannya makin tinggi dia ma'rifatnya pada Allah. Sampai pada satu posisi di mana dia ketika sudah begitu puncaknya, dia sudah sampai fana gitu. Fana itu melebur. Cuma ada satu gitu. Dalam pikiran orang cuma ada satu, yang satu itu Allah. Saya, bumi, langit, manusia, hewan, tanaman, Tuhan ini sebetulnya the shadow of God, bayangan Tuhan aja. Yang ada cuma satu, yang wujud, yang nyata, yang kelihatan, gitu. Itulah Allah. Kalau sudah begitu, sudah fana, dia itu tadi tuh diterjemahkan pakai bahasa lokal, gitu. Diterjemahkan pakai bahasa lokal, apa itu katanya? Lebur dening pakan stuti. Nggak ada orang Jawa ya. Nah, dia melebur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Dirinya sebetulnya nggak ada. Yang ada cuma satu, Allah. Semua nggak ada nih katanya. Kenapa? Ini bisa lahir, bisa ada, bisa mati, bisa hancur. Yang nggak pernah hancur cuma satu, Allah. Nah, kalau sudah sampai situ sudah fana dia, gitu. Makanya terus muncul tokoh seperti Hamzah Ansuri, terus Syekh Siti Jenar. Dia ngomong anal haq, sayalah Tuhan. Gitu. Nah, waktu dia ngomong saya Tuhan, dia lagi ekstasi dia, lagi fana dia. Dia sedang menyatu dengan Tuhannya. Cuma ada Allah aja, jadi dia saya nggak ada, sensitivitasnya itu nggak ada. Yang ada cuma Allah. Hakikatnya Allah. Gitu. Saya bisa mati, saya bisa pergi, saya bisa habis.
Saya bisa hancur. Yang tidak pernah hancur dan tidak pernah mati cuma satu, yang satu namanya Allah. Gitu Pak. Ya. Gitu. Ya. Ya. Apa iya bisa? Jawabannya bisa. Saya pernah diundang sama Syekh Hisham Kabani. Pernah dengar ya? Syekh Hisham Kabani itu pemimpin tarekat Naqsabandiyah, tinggalnya di Michigan, Amerika Serikat. Datang ke sini kalau ada acara-acara itu. Saya diundang. Kami undang untuk makan bersama Syekh, itu makan malam. Kami harap Anda bisa datang sebelum maghrib. Pakai bahasa Inggris. Oh iya, saya datang. Saya merasa terhormat karena diundang oleh Syekh untuk makan malam bersama-sama beliau. Waktu saya datang benar tuh Pak. Sebelum maghrib, sudah penuh jemaahnya, jemaah Naqsabandiyah semua. Saya ikut sholat. Habis sholat maghrib, terus ba'diyah, habis ba'diyah zikir. Waktu zikir, mula-mula biasa Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama Allah, 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 Allah. Waktu bilang Allah, 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 itu begitu serempak. Seluruh orang satu kamar, satu ruangan besar itu bilang Allah, Allah, Allah. Yang di pikiran kita nggak ada lain, cuma ada satu, Allah. Nah, pada posisi seperti itu orang seperti dia terbang dia, seperti nggak menjejak di bumi itu. Seperti tidak lagi berada di atas muka bumi. Dia sedang hanyut dalam zikir pada Allah. Ingat Allah. Bisa aja terbang, bisa lompat. Dan untuk kasus-kasus misalnya para wali, para sufi yang sudah dalam-dalam, buat mereka, biar beliau-beliau itu begitu-gitu udah biasa. Bisa hilang, bisa pergi gitu. Buat orang biasa yang biasa mikirnya kelihatan, nggak bener aja nih, ngaco aja gitu. Padahal bisa. Jadi bisa. Gitu. Caranya apa ya? Dibilang kan dia lebih mencoba gitu kan. Apa benar apa enggak? Ini benar ya. Kalau tak ke bawah, duduk ini, duduk lagi ke bawah. Bisa Pak, karena begitu zikirnya dia perhatiannya ke Allah aja. Suaranya dibawa dengan suara yang begitu tegar dan mantap. Hatinya sudah mikir Allah aja. Dia seperti nggak lagi menjejak di bumi. Bisa. Bukan hal yang nggak biasa. Bisa terjadi. Ya, misalnya Syekh Hisham Kabani lagi duduk begini, terus ada orang datang, dia bilang, kamu tahu nggak yang datang barusan? Gitu katanya gitu. Kata, ya saya nggak kenal, kata si temen ini. Kata Syekh itu Sunan Ampel tuh Surabaya. Coba yang itu. Kan ngomong begitu kayak orang nggak waras. Sunan Ampel kan sudah meninggal kapan tahu gitu. Tapi bisa komunikasi gitu. Bisa hadir gitu. Kenapa? Buat orang-orang pada klasifikasi keyakinan yang sudah sampai derajat di atas rata-rata orang biasa, yang gaib nyata buat dia. Jadi jangan heran kalau Bapak misalnya mendengar cerita Imam Ghazali mimpi ketemu Allah. Kalau menurut orang-orang yang mendalami fikih, ngomong kosong ketemu Allah katanya. Gak mungkin aja. Asyibli misalnya ketemu Allah dalam mimpinya. Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ada hadisnya. Siapa yang bertemu dengan Allah, dia sedang mendapatkan 1/25 kewahyuan Allah. Jadi bisa. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu, apalagi sudah derajatnya seperti wali, bukan hal yang aneh ngomong yang tidak biasa itu. Bisa tengok ya?
Ya, untuk orang-orang yang mendalam tasawuf, jalan suluk, itu jalan suluk. Sholat bukan 5, 7. Kalau kita orang-orang normal, orang biasa, sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Nabi Muhammad 7, Pak. 7-nya apa? Tahajud, duha, 7. Wajib. Apalagi orang menjalani tasawuf seperti Nabi, dia mesti meniru Nabi habis tuh. Nabi sholat tahajud 11 rakaat, 8 tambah 3, dia juga 11 rakaat. Mesti persis gitu. Kalau kepengen kualitas spiritualnya kayak Nabi, gitu. Nah, makanya dia berusaha supaya perfect gitu loh, sempurna. Nah, kalau yang nggak biasa, aduh repot ya katanya sholat. Orang udah tahu 5 kali masih minta diskon, tambah 7 lagi. Jadi berat. Tapi kalau ini, ya kalau kita harus terapkan. Kita ada di sini, kita mau ke sini. Untuk bisa sampai ke sini, dia mesti membersihkan dirinya seperti Rasulullah untuk bisa ke sini ketemu. Kalau kita nggak menyiapkan untuk bisa ketemu Allah, ya nggak ketemu. Mungkin sampai di sini dia sini dia gagal. Kita nggak mau gagal. Nah, tasawuf itu memberi resep, prescription supaya orang nyampe di sini nggak gagal, sukses. Itu di kampung saya itu ada yang belajar ilmu tasawuf yang nggak sampai ma'rifat itu. Jadi saya udah kuat lah istilahnya gitu, tapi nggak mau sholat. Nggak sholat nggak apa-apa, yang penting habis kalau batal wudhu. Ya. Itu salah, itu aliran asidikiyah apa itu? Ya. Asidikiyah ya. Saya tidak merekomen itu. Saya tidak menganjurkan itu. Sholat aja dulu. Iya, Nabi Muhammad aja sholat. Untuk kelas-kelas yang sudah mendekati wali, sholat itu zikir. Ketika dia berzikir, dia menghindari riya. Kalau lagi naik mobil gitu, dia sholat Pak, bisa sholat duha gitu. Karena ada hadisnya Rasulullah meskipun naik onta, Nabi sholat duha. Tapi untuk menghindari jangan sampai dikatakan lagi sholat, untuk menghindari riya, dia nggak angkat tangan. Kalau Allahu Akbar ini kan ketara banget. Bapak lagi di bus atau di kereta atau di pesawat, orang-orang pada makan, minum, ngobrol, Bapak sholat sendirian, kelihatan banget nih gitu. Maka dia diam aja gitu loh. Diam, Allahu Akbar. Subhanallah. Dia sholat tapi tidak mengikuti tradisi sholat yang umum. Karena kalau dia pakai ruku sujud ketara, lagi sholat nih kepengen dipuji nih orang gitu ntar. Ya, jadi buat orang-orang seperti itu dia sudah mengikuti sunnah Nabi tapi menghindari yang lebih bahaya lagi apa? Takut dikatakan riya. Khawatir dianggap riya, maka dia sholatnya tidak seperti biasanya orang sholat. Ada ruku, ada sujudnya. Cukup dengan gerakan-gerakan fisik yang kelihatannya tidak nampak sholat. Jadi saya tetap sholat aja tetap. Mungkin si orang itu sholat, cuman oleh orang biasa kayaknya nggak sembahyang nih orang gitu. Padahal sholat. Tapi seorang orangnya juga mau sholat, nggak mau sholat, itu anaknya itu. Kaki sakit kali. Pokoknya jeritan menurut kerjaannya gitu. Kalau lagi dikir saja Pak ya, dipraktekkan dengan sila gitu Pak. Sila, bersila. Ya, jadi waktu itu saya tanya, kenapa Bapak praktekkan dengan sila ini gitu Pak. Nanti ke sholat itu kita kan nggak salah. Kalau udah lawan sama kan kita nggak nyari. Kalau kita jadi musuh orang kita tinggal tangan. Itu apa? Bikin apa itu Pak? Benar Pak? Ya. Zikir itu memperbagus kualitas rohani. Ya. Kalau rohaninya bagus, spiritualnya bagus, dia punya tenaga dalam yang bagus. Buat orang-orang yang seperti begitu, kayak para wali gitu, para nabi-nabi, itu
Itu kadang-kadang perilaku beliau-beliau itu tidak seperti biasanya orang. Beginiin aja orang jatuh gitu. Karena dia waktu begini dia keluarin tenaganya gitu. Apalagi pakai energi namanya di dalam. Bisa aja karena dia zikir gitu. Bisa Pak. Ya. Cuman mungkin kita nggak ke situ Pak. Zikir itu tujuannya mempertajam rohani kita supaya fokus ke sini nih. Bagaimana supaya rohani itu sini gitu. Allah ada. Hidup karena Allah, hidup bersama Allah, hidup didampingi Allah. Ya, kita lanjut dulu ya. Terus katanya, wa'lam anna dzikra ruknut tariq, bahwasanya zikir itu adalah rukun tariqah. Wa miftahut tahqiq, dan kunci hakikat. Jadi dengan zikir itu terbuka sesuatu yang masih gelap, masih tidak nampak, itu bisa nampak katanya. Wasilahul muridin, dan senjata para murid. Murid itu orang yang berkehendak ketemu Allah. Wa mansyuru wilayah, dan katanya penyabaran wilayah, katanya pangkat kewalian. Jadi kalau mau jadi wali ya mesti zikir. Katanya zikir ada 4 nih. Zikir ini, ini ya, zikir ini rukun tarekat, kunci hakikat. Gitu ya. Yang ketiga pangkat kewalian gitu. Yang keempat katanya silah, senjata bagi orang yang mau ketemu Allah, Rukun tarekat artinya apa? Ya kalau menjalani tarekat 1, 2, 3 terus ini waktu jalanin titik-titik ini dia nggak bisa lepas dari zikir gitu loh. Zikir tuh ingat Allah. Bapak nih mau tidur zikir dulu. Bismika Allahumma. Ada kan? Bangun tidur. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Nah zikir tak mau tidur bangun tidur itu Rasulullah semua. Jadi tasawuf itu mengamalkan praktek Rasul. Mau berangkat tadi Bismillahirrahmanirrahim Allah itu Rasulullah. Itu zikir juga. Gitu. Kunci hakikat dengan berzikir akan terbuka tuh sesuatu yang masih sama-sama. Allah akan terbuka sendiri. Nanti Allah bukakan. Hakikatnya apa dari sesungguhnya? Pangkat kewalian, derajat kewalian. Kalau kita mau jadi wali, ya orang yang dicintai Allah bahasa gitu. Ya kalau pengen jadi wali yang dicintai Allah, ya banyak ingat Allah dong. Gak mungkin kita lalai. Makanya bagi orang-orang yang sudah menjalani ini, 1 detik dia lupa sama Allah, batal puasanya. Masih ingat gak? Puasa kan ada 3 kelas. Ada puasa awam, puasa pertengahan orang soleh, puasa kelas advance itu paling tinggi nih. Kalau sudah puasa kelas 3 ini, kelas tinggi ini, 1 detik lupa Allah batal sama puasanya. Nabi-nabi nggak pernah lupa dia, meskipun tidur fisiknya, tapi hatinya ingat Allah. Kita matanya merem, semuanya merem. Bukan orang sini bukan. Dulu tahun 2002 kan banjir Jakarta. Ada orang kakinya udah kerendam air Pak. Istrinya teriak-teriak banjir. Tetap aja keleker aja. Nabi Muhammad enggak. Fisiknya kelihatan tidur tapi beliau tahu semua yang terjadi di sekitar. Badannya sih diem tapi tahu semua. Karena otaknya jalan terus.
Jadi orang yang zikir itu orang yang punya tingkat kualitas kerohanian yang tinggi dia. Gitu. Nggak pernah ngaso dia, nggak pernah istirahat dia. Terus ingat Allah tuh 24 jam. Nah orang kayak begitu itu yang disebut di Quran. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Mau sampai ke situ dia. Di kita ada kan gitu. Gus Dur begitu. Gitu tapi pas ditanya Tahu dia. Ya dia jalanin tarekat ya. Kita terus ya. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana berkata sebagian orang-orang arif. Arif itu orang yang kenal Tuhan. Jadi ada orang yang mengerti, tapi ada yang kenal Allah. Arifin, orang yang sudah ma'rifat. Dia tahu Allah gitu loh. Sifatnya dia tahu, zatnya dia tahu, af'al perbuatannya dia tahu. Dia tahu gitu ya. Nah, dia juga tahu bagaimana merespon Allah itu. Itu arifin. Kata sebagian arifin, waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh berfirman Allah Ta'ala, fadhkuruni azkurkum gitu. Maka ingatlah kamu kepada aku, niscaya aku akan ingat kamu gitu. Makanya orang yang menjalani tarekat zikir tarekat ini, kalau mau zikir dibaca ayat ini dulu, fadhkuruni azkurkum, Allah, 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 Allah. Jadi dalam rangka menjalankan ayat ini, dia berzikir. Jadi zikir itu jalanin ayat Allah. Fadhkuruni, ingatlah aku, akunya Allah. Azkurkum, aku akan ingat kamu. Jadi zikir itu dalam rangka menjalankan ayat Quran. Bukan bikin-bikin, bukan. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah qiyaman, pada waktu berdiri. Tadi itu mau berangkat kita berdiri baca zikir. Wa qu'udan, di waktu duduk. Saya mau duduk baca bismillah, baca salawat. Itu zikir. Wa ala junubikum katanya. Dan waktu kamu berbaring, mau tidur, bangun tidur. Tadi itu orang yang sudah banyak zikir, dia kalau bangun tidur begitu mendusin, apa mendusin? Sadar, wake up ya, gitu. Begitu ngelilir ya. Begitu mendusin, begitu sadar, dia bilang alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku untuk sementara. Dia bersyukur, terima kasih ya Allah, masih bisa melek lagi, masih bisa ngelilir, masih bisa sadar lagi gitu loh. Itu yang mesti dibaca, itu zikir itu. Itu tradisinya Rasul itu, bukannya bikin. Yang malah bikin bangun tidur bukannya alhamdulillah, buka status. Ada begitu? Update status. Siapa yang masukin SMS? Ya, itu yang bid'ah yang gitu. Yang ngikutin Nabi ya alhamdulillah masih bisa hidup lagi gitu. Jadi bener tuh begitu mendusin Allah, ingat ya Allah lagi gitu loh. Ini belakangan nih. Ini dunia ini. Kalau buka ini dulu pikir macam ya Allah, ternyata ada orang telepon berkali-kali gue gak jawab. Aduh, telepon jadi repot urusannya. Aduh, ini macam-macam jadi rusak nih, ininya rusak gitu loh. Kalau bangun Allah, itu yang benar tuh, selaras dengan maunya Allah. Jadi zikir itu bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, cara zikir ya. Ini bisa sambil berdiri, ini zikir. Bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring. Silakan aja, jangan kosong. Nah gitu. Kenapa? Karena kalau orang yang menjalani tasawuf, dia nggak mau
nggak merugi dia hidupnya. Kenapa? Waktu kan berubah nih Pak, jalan terus di waktu. Kalau kita diem, kita ditinggal sama waktu. Kita diem, kita jalan, waktu jalan terus gitu. Nah orang tasawuf mesti begitu dia berubah, kita ada di situ. Gitu. Berubah kita di situ terus, jadi dikuasai waktu itu. Gitu. Jangan kosong. Kalau kosong rugi. Kalau diem rugi. Bisa nggak diikutin? Jangan diam. Kalau diam kita ditinggal waktu. Umur habis, nol amal. Nggak mau kita, nggak apa-apa. Capek nggak apa-apa. Tapi ada nilai di situ, ada isi. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ini ayatnya tentang zikir. Dasar hukumnya kalau bahasa fikihnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingat yang banyak, sebanyak-banyaknya. Jadi nggak ada angkanya nih. Nah, ini yang informal. Ini nggak pakai angka dia. Silakan aja sebanyak-banyaknya zikir. Makin banyak Bapak menyebut Allah, makin ingat Allah, makin besar dong kedekatan kita pada Allah. Gampangnya gini, Bapak ada handphone misalnya, Bapak kontak terus dengan markas. Saya di sini posisi ada terus, ya markas bilang oke, saya bantu gitu. Kontak terus Bapak sama pusat gitu. Bapak akan aman dong, dia akan kirim bantuan. Dia tahu nggak? Kalau kita nggak pada zikir, nggak pernah kontak sama pusat, dia nggak tahu pusatnya lagi mana kamu. Dia tahu ya. Nah, jadi zikir penting sekali dalam perspektif tasawuf. Dan jangan salah, jangan bilang nanti kalau belajar tasawuf kita nggak mau dagang, nggak mau kerja, salah. Enggak, tetap fungsi Bapak sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, sebagai birokrat, sebagai guru, sebagai pengajar tetap bisa dijalankan tanpa harus mengorbankan itu. Kan banyak di zaman Nabi para pedagang besar, Abu Darda itu dagangnya luar negeri ya, ke Libanon, ke Yaman. Abdurrahman bin Auf kaya itu pedagang besar, tapi jalani tasawuf gitu. Enggak lah Pak. Itu kan belum ingat. Kalau berarti harus merupakan duniawi. Ya di sini mesti diluruskan. Kalau ingat Allah tidak berarti ninggalin dunia Pak. Bapak dagang, waktu dagang Bismillahirrahmanirrahim, kan ingat Allah itu. Waktu nimbang, ingat Allah, Bismillah. Gitu. Waktu nulis, ingat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dokter misalnya, waktu mau nyuntik misalnya, sekarang dengan nyuntik lagi dokter ya, mau bikin resep gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah terus. Jadi nggak ada lepas gitu. Jadi nggak ada amal duniawi yang nggak ada nilai Allah di situ. Jadi salah kalau bilang kalau ingat Allah nanti lupa sama dunia. Enggak juga. Begitu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahnya itu mewarnai tulisan itu dengan ibadah. Waktu dagang, Bapak ingat Allah, nggak bakal bohong dagang itu. Iya. Allah ini kan ada Allah nih, gitu. Nggak mau bohong dia. Waktu ngajar masuk salam Bismillah, ingat Allah dulu gitu. Jadi saya ngajarnya juga nggak asal goblek gitu. Jadi menyatu dunia dengan akhirat menyatu. Itu ayatnya. Jadi ada 3 ayat yang secara resmi menjelaskan tentang zikir gitu. Sekarang hadisnya. Jadi zikir itu amal yang memang syar'i, sesuai dengan aturan, sesuai dengan Quran dan hadis. Nggak ada zikir itu bid'ah. Jadi kalau ada orang bilang kamu berzikir-zikir bid'ah tuh, yang bilang bid'ah siapa? Kalau bid'ah tuh nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Ini ada ayatnya 3 lagi. Karena ada hadisnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, hadis qudsi. Hadis qudsi artinya apa? Yang bicara Allah.
cuman redaksinya Nabi Muhammad. Isinya Allah, intinya Allah, cuman kalimatnya kalimat Nabi Muhammad. Apa katanya? Ana, aku tuh Allah. Aku ini kata inda dhanni abdi bi, berada pada sangka hambaku kepadaku. Maksudnya gimana? Saya ini tergantung bagaimana kamu menyangka saya. Kalau kamu menyangka saya baik, ya baik. Kalau kamu menyangka saya nggak baik, ya nggak baik. Jadi tergantung sangkaan orang kepada Allah. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama hambaku itu, katanya, hina yadhkuruni, ketika ia ingat pada aku. Nah, jadi kalau orang lagi zikir, Allah bersama dia, gitu. Allah menyatu dengan dia, gitu. Ini yang ngomong Allah sendiri nih. Fa in dzakarani, maka jika ia ingat kepada aku, kata Allah, fi nafsi, dalam hatinya, dzakartuhu, maka aku ingat kepadanya fi nafsi, pada zatku. Kalau Bapak diingat Allah, urusan gampang gitu. Ya. Seluruh persoalan selesai. Karena Allah akan turun tangan, campur tangan setiap Bapak punya masalah. Allah hadir di situ gitu. Wa in dzakarani fi mala'in, katanya, dan jika ia ingat kepadaku di kalangan orang-orang banyak, lagi begini nih Bapak ingat Allah, dzakartu fi mala'in khairin minhu, maka aku ingat kepadanya di kalangan orang banyak yang lebih baik daripada mereka. Jadi kalau Bapak suka zikir lagi tempat ramai begini, nanti nama Bapak disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat yang jumlahnya bermiliar-miliar. Lihat hambaku tuh di Al-Kautsar, dia duduk sambil zikir dia. Oh, dia ingat aku tuh gitu. Dibanggain Bapak sama Allah. Kalau Allah ngebanggain, dapat ampunan pasti. Dapat rahmat. Rahmat itu isinya kesehatan, ketenangan, keberkahan. Jadi zikir itu banyak untungnya gitu. Banyak faedahnya. Obat batin, Pak. Oh iya pasti Pak. Orang yang banyak zikir tenang dia. Nabi-nabi itu mana ada yang susah dia. Kalau susah dia zikir. Kan ada ayatnya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ada kan? Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Tenangnya hati menghasilkan pikiran yang terarah. Pikiran yang terarah akan membuat jalannya yang selamat. Kalau jalan selamat itu jalannya Allah. Jalan Allah itulah keselamatan. Menuju apa? Menuju surga, menuju Allah. Jadi dari zikir itu kita selamat tuh. Kalau menurut saya bagus banget zikir. Bapak kemana aja Bapak berada di dunia ini, Bapak dalam keadaan sadar penuh kepada Allah. Bapak ngomong sadar adanya Allah gitu. Bapak berbuatnya sadar atas kesadaran adanya Allah. Jadi nggak ngawur. Jadi kalau gitu gimana? Sederhana jawabannya, zikir penting. Gitu Pak. Sampai situ ya. Atau kita minum dulu mendingan. Terlalu serius nih ngaji nih ah. Minum dulu ya. Ya, zikir dengan lisan. Ya, la ilaha illallah. Bapak kalau lihat zawiyah namanya, kalau nanti dalam tarekat gitu, saya nggak bawa sih anunya ya, slide itu. Di Mesir, di Iran, di Irak, gitu, di Tunisia, gitu, di Sudan, gitu, di Malaysia sebagian, itu banyak orang kumpul di zawiyah namanya, zawiyah. Jadi kalau ini masjid, bagian tertentu itu namanya zawiyah. Mereka zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
dulu orang-orang di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Pulau Jawa ini, kalau ada orang meninggal, itu menyikapinya dengan menyikapi tradisional. Tradisional apa? Jagongan, melek sampai pagi gitu, sambil nyeritain orang. Mula-mula nyeritain bener, ujungnya nyeritain orang. Ada yang judi, yang meninggal di sono tuh, jenazahnya tergeletak, orangnya main judi. Nah datang Wali Songo, kata Sunan Kalijogo, tuan-tuan, katanya bapak-bapak, daripada ngobrol nggak karuan, mendingan zikir. Nah diajarin zikirnya. La ilaha illallah. Itu proses islamisasi tuh. Mengislamkan orang yang biasanya ngobrol, nyeritain orang, ngegosip, dirubah jadi ingat Allah. Kalimat tauhid, baca selawat, cinta pada Rasul. Ini tahlil, tasbih, tahmid itu zikir. Masih ada yang bingung? Ya. Kan tarekat itu tadi seperti yang Bapak bilang banyak ya Pak ya. Dan itu kalau menurut saya mencoba melihat, menganalisa itu kurang lebih itu lebih murni ya. Ada silsilahnya. Pertanyaannya, karena mereka mempunyai pengamalan sendiri-sendiri, biasanya cara wiridnya, jauh lebih berbeda satu sama lain. Apakah mungkin misalnya di depan itu ada aliran tarekat-tarekat baru dari selain daripada tarekat yang Ya. Peluang untuk terbukanya tarekat baru masih ada, gitu. terbuka gitu. Ketika orang nanti menemukan hadis Rasulullah, terus dia kemudian oh ini misalnya gitu ya. Nah, tapi secara faktual sebetulnya tarekat yang ada itu sudah menutup seluruh peluang itu. Naqsabandiyah, dia dengan gaya Naqsabandiyahnya, Maulawiyah dengan gaya Maulawiyahnya gitu, sampai kepada Rasulullah. Jadi nggak ada yang nggak sampai, semuanya ada silsilahnya sampai Rasulullah gitu. Ya, ada sahabat misalnya Ibnu Umar. Gitu. Ibnu Umar tuh waktu masih hidup pernah bilang, nanti kalau saya meninggal jangan lupa kamu bacakan saya di atas kubur saya awal surat Al-Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah. Dia udah ngajarkan tarekat tuh dia. Dan memang ada hadisnya gitu loh. Sampai sekarang orang begitu selesai pemakaman, orang baca awal surah Al-Baqarah ditutup dengan akhir Al-Baqarah. Karena ada referensinya itu. Apakah mungkin di masa depan orang bisa mengembangkan tarekat baru kan misalnya begitu? Jawabannya kemungkinan ada saja. Karena peluang ilmu itu masih cukup ada. Cuma secara fakta kayaknya udah ketutup tuh Pak. Semua celah-celah udah diambil gitu loh. Ya Tijaniyah, Sanusiyah, terus Qadiriyah, Maulawiyah, ada ratusan Pak tarekat. Saya kalau slide itu satu Tuhan 1000 jalan. Satu Tuhan, Allah maksudnya, jalan untuk menuju Allah tuh banyak banget gitu. Dan jalan-jalan yang sudah ada itu sudah dianggap sudah wusul sampai pada Allah. Sudah sampai. Jadi kalau kita mau bikin meng-create baru tarekat yang baru mungkin aja bisa. Cuman yang ada aja udah sudah nyampe, kenapa mesti bikin yang baru gitu kira-kira. Tapi kalau begitu nanti kita nggak maju secara keilmuan karena menutup peluang orang yang cerdas bisa mengembangkan itu. Cuman kelemahannya kalau ada tarekat yang baru, dia tidak bisa nyambung gitu dengan silsilah gitu. Karena kalau yang ada sekarang ada silsilahnya dari misalnya Ibnu Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud terus ke sini. Terus ada urutannya tuh, Pak. Sampai ke sekarang gitu. Itu sebabnya kalau tarekat nanti sebelum dia zikir tawasul dulu dia. Baca Fatihah dulu gitu buat gurunya gitu. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, terus orang tuanya bacain. Tuh, udah selesai baru dia zikir. Nah, kalau melihat yang ada sudah cukup
cukup mapan karena ratusan sudah Pak. Tapi namanya ilmu tetap aja masih terbuka peluang gitu loh, ya. Peluang untuk bisa mengembangkan yang baru gitu. Karena yang orang dulu nggak pernah lihat, orang sekarang bisa lihat. Bisa tangkap nggak? Jadi kalau mereka yang sudah merasa puas, udah cukup, jangan ada aja deh jalanin. Gitu. Cuman kan kadang-kadang orang nggak puas. Misalnya ada orang ikut Naqsabandiyah, dia ada senang ikut Naqsabandiyah, tapi Naqsabandiyah punya kelemahan di bidang ini, kekurangannya di sini. Ditutup dengan Tijaniyah, ditutup dengan Maulawiyah, ditutup dengan Qadiriyah, gitu. Gitu Pak. Tapi saya kayaknya sih nggak mengembangkan tarekat yang baru lah. Jadi nggak ada tarekat Al-Kausariyah, nggak ada. Nggak. Tapi saya ngajar ilmu gitu ya. Saya lebih suka ngajar ilmu. Ini ilmunya pure science-nya itu. Nanti applied science-nya nanti yang mursyid itu, ya, yang langsung praktek. Bapak kalau sudah langsung praktek tarekat, Bapak mesti ikut suluk nanti. Saya punya teman-teman yang punya rumah suluk di Sukabumi ada tuh Pak. Ya, teman saya itu jemaah lah itu punya. Dia sengaja bangun rumah suluk gitu. Sekamar gitu. Bagus rumahnya, enak. Ya, buat orang mendalami tarekat itu. Puasa, bangun malam tahajud, habis tahajud witir, habis witir nunggu subuh zikir. Ini zikirnya ini bacanya nih, itu terus itu selama sekian waktu. Nanti udah mapan ganti gitu. Terus itu meningkatkan itunya, rohaninya. Tapi dibimbing Pak. Kalau nggak dibimbing ngasar. Kayak orang minum obat nggak pakai aturan, teler. Bukannya bener, bukannya selamat, malah jadi bengong aja dia. Kebanyakan minum obat, overdosis. Kalau Arifin Ilham ini ikut tarekat apa? Saya lihat dia Naqsabandiyah. Saya pernah beberapa kali saya diundang Syekh Hisam Kabani itu, saya datang, beliau ada, Arifin ada, gitu. Arifin Ilham ada, gitu. Kayak dia ngikut Syekh Hisam itu. Gitu. Kemana-mana sarung aja dia. Pergi ke Mekah juga pakai sarung dia. Iya, sederhana aja gitu loh. Saya melihat orang-orang yang menjalani tarekat itu dia udah taslim, dia hidupnya udah menyerah sama Allah aja gitu. Ya begini aja udah. Bisa ada nggak? Ini ya masalah online. Jadi kan sekarang ini barang contoh yang duniawi, barang online atau apapun, apakah suatu saat tidak akan terjadi bahwa hubungan kita dengan Allah itu dengan sistem langsung antara konsumen dengan, mungkin nggak terjadi? Yaitu tarekat itu langsung itu. Ya, kita itu kan tidak melalui misalnya harus di masjid dulu, sholat itu harus ini, tapi langsung bisa terjadi kan itu? Kayaknya nggak bisa. Kalau langsung sendiri gitu kita meng-create sendiri, bikin jalan sendiri, kayaknya nggak bisa. Karena mesti ikut Nabi dulu. Tarekat itu ikut Nabi Pak. Misalnya tarekat ini ikut Ibnu Umar. Ini garisnya Ibnu Umar. Ada Ibnu Mas'ud. Ada misalnya Ali bin Abi Thalib gitu. Jadi ada garis-garisnya gitu loh. Gitu. Nah kalau sekarang kita mau bikin langsung, saya nggak mau pakai garis itu, saya mau jalan sendiri. Kalau bisa silakan. Cuman kayaknya susah gitu loh Pak. Ya. Kayaknya susah gitu. Dia, saya mau langsung Allah aja gitu. Kayak orang ngomong gini, nggak perlu mazhab, yang penting Quran hadis. Gitu. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak langsung Quran sama hadis? Kalau bisa silakan. Jadi persoalan tuh, untuk bisa langsung Quran dan hadis gitu,
Nah, kita mesti punya metode, mesti punya kaedah, mesti punya ilmu gitu. Kalau kita nggak punya metode, kaedah dan ilmu, punya alat untuk bisa langsung Al-Quran dan hadis, ya nggak ketemu, nggak bisa dibongkar. Ya terpaksa mesti ngikut yang ada. Gitu. Kasarnya gini. Kalau dulu ada profesor saya itu bilang, kalau kamu nggak bisa ngejahit, ya gitu, ya datang aja ke tukang jahit biar dia yang jahitin. Gitu. Terus tapi kalau kamu merasa bisa ngejahit, ya jahit aja sendiri baju kamu katanya gitu. Ukur aja badan, jahit sendiri. Artinya kalau merasa bisa membangun mazhab sendiri silakan. Tapi kalau kira-kiranya nggak bisa, ngukurnya nggak bisa, ngejahitnya nggak bisa, ya ikut aja yang sudah ada. Gitu. Pasti aman tuh. Mudah-mudahan selamat lah. Tapi yang pasti saya ngajar gini, ngajak Bapak masuk surga. Nggak bakal ngajak masuk neraka. Dan lebih dari masuk surga, ketemu Allah. Gitu. Kalau masuk surga, kata Rabi'ah katanya, ya dia makhluk, saya makhluk. Apa lebihnya makhluk dengan makhluk? Saya nggak ada lebihnya dong kalau saya ngejar makhluk. Dia sama saya pangkatnya sama. Surga kan makhluk, saya makhluk, sama pangkatnya. Saya nggak cari surga katanya, saya cari Allah. Saya sholat, saya ibadah, saya berbakti kepada Allah itu untuk Allah, karena saya rindu ketemu Allah. Gitu baru naik derajat. Kalau masuk neraka, takut neraka, dia juga makhluk sama-sama kita. Kayak kita menghadapi setan, dia makhluk, saya juga makhluk. Saya mesti takut dengan Allah, bukan takut sama setan. Saya tidak takut ke masuk neraka, yang saya takuti Allah. Gitu kata Rabi'ah. Jadi yang lebih tinggi, kalau tasawuf itu ngajak lebih tinggi gitu. Nah, untuk bisa takut pada Allah dan beribadah karena Allah, nanti kita akan sampai tuh hubullah, cinta Allah. Mahabbah. Kalau orang sudah cinta sama Allah, semua dikalahin sama dia. Nabi Ibrahim, anaknya satu-satunya tuh boleh kepengen, boleh mengharap-harap, minta, dikasih, kata Allah sembelih. Kata Nabi Ibrahim, kalau bukan Allah yang nyuruh saya nggak sembelih ini. Itu pun Nabi Ibrahim masih bijaksana, diajak ngomong dulu, nak gimana nak, itu dibujuk dulu tuh anaknya sama istrinya. Udah sepakat baru. Dan ternyata itu ujian Allah. Jadi kalau Bapak dihadapkan sholat subuh atau tidur lagi, subuh, amin. Kalau masih pikir, aduh enak banget masih tidur lagi nih, ntar 5:30, belum cinta namanya, belum bisa tasawuf gitu. Kalau sudah tasawuf, sudah mahabbah gitu, dia bukannya sholat subuh Pak, belum subuh udah datang. Misalnya Bapak janji sama istri Bapak atau kekasih Bapak, nanti jam 7 di halte. Ada gak gitu? Ketemu jam 7 di halte ya. Halte apa nih? Joglo. Belum jam 7 kita udah datang, 6:30 udah ditemuin itu. Mana dia nih? Cinta dia. Sama Bapak kalau sudah cinta sama Allah, belum azan udah duduk di masjid, siap menjalankan tugas. Amin. Cinta. Nanti diajarin gimana cinta Allah itu. Gitu. Ya pelan-pelan lah ya. Kayak ngaji itu kayak ibarat orang makan, nggak bisa sepiring blok. Ya tetap aja sesuap. Lama-lama habis juga sepiring. Ustaz, bukankah untuk ketemu Allah itu syaratnya kita harus masuk surga? Ya pasti Pak. Ketemu Allah. Tetap aja kalau kita pengen ke surga itu tujuannya kan untuk ketemu Allah. Nggak salah kan kalau gitu. Iya. Cuman bukan tujuan utama Pak. Ada tujuan utama ketemu Allah. Ketemu Allah di surga. Jangan tanya Pak, sholat ngapain? Ya saya kayak orang-orang pengen masuk surga. Tujuan utama masuk surga. Nggak ada Allah di situ.
Kenapa Anda sholat kepada? Saya pengen ketemu Allah, gitu. Berjumpa dengan Allah. Jumpa Allah pasti di surga. Amin ya. Itulah the ultimate goal gitu. Goal yang paling mentok. Mungkin cukup dulu kali ya. Kita baca doa lah ya. Semua yang hadir di masjid, keluarga bapak ibu di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya diberkahi, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah. Semohon pada Allah kita dan keluarga kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup saya mohon izin, minggu depan saya mohon izin tidak ngajar karena saya tanggal 30 ke Mekah. 30 hari Rabu ya. Betul nggak? Sekarang tanggal berapa nih? 25, 12 tambah 7, 32 berarti tanggal 1 ya. Saya tanggal 30 berangkat. Tapi Jumat depannya lagi udah pulang insya Allah. Tanggal 7 saya pulang. Kamis berarti. Insya Allah Jumat. Mudah-mudahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.